Kalian percaya nggak kalau semua sign atau semua zodiak, terutama rising sign, apapun rising sign kamu, itu punya misi jiwanya masing-masing. Semua orang punya blueprint atau DNA-nya masing-masing, yang kita bisa lihat dari birth chart-nya atau tabel kelahiran, bagian kelahirannya dia. Sama seperti DNA tiap orang yang berbeda-beda, birth chart tiap orang juga pasti berbeda-beda. Rising sign kamu apa? Atau ascendant sign kamu apa? Komen dong di bawah ini. Karena dalam series kali ini kita akan belajar banyak, kita akan belajar bersama-sama tentang apa misi jiwa kamu sesuai data dari rising sign kamu. Termasuk apa kelemahan dan kekuatan kamu. Kalau misalnya kalian adalah penonton baru, jangan lupa untuk subscribe supaya kamu gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari Illusion Priestess. Follow aku juga dong di akun sosial media aku yang lain, seperti Instagram, TikTok, dan di Twitter, yang akan aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah ini. Oke, let's get started. Ayo kita mulai. Kali ini kita akan belajar tentang Scorpio Rising atau Scorpio Ascendant. Scorpio Rising itu adalah salah satu ascendant atau rising sign yang menurutku paling kompleks dan penuh dengan misteri, penuh dengan kedalaman dalam astrologi. Dan kalian itu dikenal karena karakteristik yang intens, punya daya magnetik atau kekuatan magnetis dan aura misterius yang menarik di mata orang lain. Kekuatan utama atau karakteristik utama anak-anak Scorpio Rising itu adalah your emotional strength and intensity. Kekuatan emosional yang sangat mendalam, dan kamu mampu untuk merasakan segala hal yang ada di sekitar kamu secara intens. Biasanya kalian tuh punya intuisi yang sangat kuat, kepekaan yang sangat kuat, dan rasa sisi misterius yang dalam gitu loh. Ini bisa buat orang-orang yang ada di sekitar kamu penasaran tentang kamu. Scorpio itu ruled by Mars dan ruled by Pluto. Mars itu adalah planet yang erat kaitannya dengan aksi, interaksi, penggerak, atau Pluto itu erat kaitan dengan planet transformasi. Kalian itu biasanya punya passion atau punya dorongan besar untuk taking action, mengambil tindakan, bahkan mengendalikan hal-hal di sekitar kalian, bahkan mengubah hal-hal di sekitar kalian yang tadinya nggak baik jadi lebih baik, terutama dalam konteks emosional. Tapi jatuhnya, secara atau nggak sadar, kalian punya tendensi ingin mengontrol segala hal. Dan teman-teman Scorpio Rising itu punya kemampuan untuk mengamati atau observant dengan sangat tajam. Aku bisa bilang kalian punya insting detektif yang sangat peka dengan lingkungan sekitar kamu. Dan biasanya anak-anak Scorpio Rising itu, atau Scorpio Sun, Scorpio Moon, Scorpio Placements, itu biasanya it's very easy for you to read other people only through their body languages. Biasanya gampang buat kalian membaca orang lain hanya dengan bahasa tubuh, atau bahkan dengan verbal words, simply dengan verbal words, dengan kata-kata yang diucapkan oleh orang lain, atau bahkan kamu bisa baca hidden intentions. Kebetulan aku dikelilingi dengan beberapa orang di sekitar aku yang punya strong Scorpio placements atau punya Scorpio placements yang kuat. Ada yang Scorpio Rising, ada yang Scorpio Sun, Scorpio Stellium, Scorpio Moon, Mars, Venus, dan lain sebagainya yang memang di sekitar aku. Dan aku bisa lihat kalian tuh sangat-sangat peka. Walaupun kalian mungkin kayak cuek, acuh, dingin, atau distant ya dengan orang lain, atau bahkan jutek, sering dianggap jutek dengan orang lain, tapi kalian tuh peka. Dan kamu cenderung sangat analitis. You can see the truth, you can see the fact in any situation. Kamu bisa melihat fakta, kamu bisa melihat kebenaran dengan sangat cepat. Dan kelebihan kalian tuh adalah you can actually find or detect other people's weaknesses yang mungkin nggak dilihat oleh orang lain. Kamu bisa menemukan kelemahan atau kekurangan orang lain yang mungkin orang lain tuh nggak sadar. Lalu kekuatan kalian itu yang lain adalah regenerasi. Kalian itu mampu untuk ibaratnya rebirth, lahir kembali. Ibaratnya walaupun mungkin kamu dihadapkan dengan situasi-situasi yang bikin kamu gak enak, dihadapkan dengan situasi-situasi yang bikin kamu gak nyaman, you know how to let go of anything that doesn't serve you. Kamu tahu gimana cara untuk melepaskan hal-hal yang udah gak selaras atau gak cocok lagi sama kamu, dan lebih berjalan ke hal-hal yang bisa bikin kamu merasa lebih otentik atau original dan asli.
Kalian punya daya tarik yang kuat, karisma yang kuat, bisa buat orang lain terpesona bahkan dengan kemampuan kamu untuk being present. Terus kamu biasanya bisa jago persuasi, bisa mempengaruhi orang lain baik secara sadar atau tidak. Terus kamu punya seperti aku bilang tadi emotional resiliency, emotional strength, titik resiliency, titik kemampuan, titik kegigihan yang tinggi, tidak sulit buat bertahan, pantang menyerah. Bahkan ketika kamu dihadapkan dengan situasi-situasi yang mungkin terasa sulit, just like a phoenix rising from the ashes, you know how to rise. Kamu tahu gimana caranya untuk bangkit walaupun kamu udah jatuh. Kamu tahu gimana cara untuk memulihkan diri dari fase kehancuran, bahkan kamu menunjukkan sisi diri kamu yang lebih kuat dari sebelumnya. Dan kalian tuh cenderung lebih memilih berelasi atau menjalin hubungan secara dalam, secara intens, dan gak setengah-setengah. Mau ini hubungan platonik maupun hubungan romantis. Tapi kelemahan kalian, teman-teman yang punya Scorpio placements, terutama Scorpio rising, adalah kalian tuh pendendam. Entah kamu bilang kamu udah maafin atau kamu gak mau nginget-nginget lagi. Kalian pendendam. Terutama kalau kamu merasa dikhianati atau disakiti. Dan kamu cenderung menyimpan dendam itu dalam periode waktu yang lama. Dan ini bisa menjadi beban emosional yang berat buat kalian. Karena kamu kesulitan buat melepaskan perasaan atau emosi negatif. Next, selanjutnya aku sudah bilang tadi briefly kalau misalnya kalian tuh punya kecenderungan atau punya tendensi bisa manipulatif. Kamu bisa punya kecenderungan ingin mengontrol segala hal, bisa agak secara berlebihan. Entah itu mengendalikan situasi atau orang-orang yang ada di sekitar kamu. Karena kalian cenderung merasa kamu paling nyaman kalau kamu tuh punya power atau punya kendali penuh atas hidup kamu. Dan when something doesn't work according to your plan, it could make you feel like you're being threatened. Kalau suatu hal berjalan gak sesuai rencana kamu, itu bisa bikin kamu ngerasakan kamu lagi terancam. Dan kalian tuh cenderung sangat-sangat sekretif, tertutup. Ini bisa buat orang lain kesulitan buat memahami kamu. Dan ini bisa menciptakan kayak ada jarak atau ada gap, ada distance antara kamu dengan orang-orang sekitar kamu. Aku bilang tadi juga kalian tuh mungkin bisa dianggap dingin, jutek, cuek, gak peduli. Padahal kamu tuh sangat peduli. Dan biasanya anak-anak yang punya Scorpio placements itu, you guys could be empaths. Kamu bisa jadi empat atau mampu berempati dan peka dengan emosi serta situasi dan energi yang ada di sekitar kamu. Next. Ayo, ngaku nih. Ngaku, aku mau kalian ngaku. Jujur deh ke diri sendiri. Teman-teman yang punya Scorpio placement, terutama Scorpio rising itu punya kecenderungan overthinking. Atau punya habit menganalisa segala hal secara mendalam, berlebihan, bahkan bisa bikin kamu agak terobsesi pada suatu masalah kecil atau suatu situasi, dan ini bisa bikin kamu mudah curigaan sama orang lain tanpa ada bukti mungkin. Dan ini bisa bikin kamu stres berkepanjangan atau merasa your intention atau ada ketegangan emosional secara berlebihan. Dan misi jiwa teman-teman Scorpio rising itu mencakup you have to free yourself from those habits. Kamu perlu mengizinkan dirimu untuk bisa bertransformasi secara mendalam dalam hidup kamu. Menghadapi sisi-sisi terdalam diri kamu yang mungkin tersembunyi, termasuk ketakutan, kelemahan, atau emosi yang mungkin kamu pendam dan tidak ingin kamu ungkapkan. Kamu perlu belajar untuk bisa melepaskan rasa takut akan kehilangan atau pengkhianatan. Dan mengganti ketakutan ini dengan rasa percaya diri yang mendalam, lalu menghadapi kegelapan jiwamu sendiri. Find light within yourself. Anak-anak Scorpio rising seringkali harus berhadapan dengan kegelapan dalam berbagai bentuk. Entah itu dalam konteks internal atau eksternal. Dan misi jiwa kamu adalah menemukan kalau ada cinta dan cahaya di tengah turbulensi atau masalah. You have to find strength in weaknesses. You have to find light in darkness. Kamu perlu menemukan kekuatan dalam situasi yang rentan dan belajar untuk mengubah trauma atau rasa sakit menjadi kekuatan dan proses pembelajaran. Menemukan cahaya di tengah kegelapan. And it really includes in-depth self-healing. Kalian perlu belajar pentingnya atau esensi menyembuhkan dirimu sendiri dari luka dan trauma, supaya kamu juga punya kesempatan dan kemampuan untuk menyembuhkan orang lain juga. Karena biasanya, anak-anak Scorpio rising, Scorpio placements punya kemampuan untuk jadi healer yang baik. Dan kalian juga perlu belajar untuk melepaskan diri dari kemelekatan yang tidak sehat terhadap hal-hal yang sudah tidak selaras lagi. Aku bilang tadi, you guys are actually able to become
healers if you want to. Kalian adalah agen perubahan yang bisa membantu proses transformasi bukan hanya dirimu tapi juga orang lain. Entah itu lewat mengajarkan mereka tentang gimana healing atau menjadi sumber inspirasi buat orang lain. Aku bisa melabeli kalian dan aku pengen melabeli kalian sebagai the agent of change, the agent of goodness, agen perubahan yang bisa menginspirasi orang lain untuk melakukan perubahan besar dalam hidup mereka juga. Bahkan kamu mungkin bisa memotivasi orang lain supaya bisa melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. And come out stronger. Just like what I've told you, becoming the phoenix of your own ashes. And you could inspire them. Kamu bisa menginspirasi mereka dalam konteks ini, dalam cara ini. Isn't it beautiful? Menurutku tuh mulia banget loh misi jiwa kalian. Dan kalian hebat. Please don't ever think like you're not good enough. Tolong jangan berpikir kayak kamu gak berharga gitu loh. No, of course not. Well, aku rasa cukup sekian yang bisa aku sampaikan kali ini untuk kalian teman-teman Scorpio Rising, Scorpio Sun, Scorpio Moon, Scorpio Placements. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian dan membantu kamu buat kenalan lebih dalam lagi dengan dirimu sendiri. Jangan lupa untuk subscribe kalau misalnya kalian adalah penonton baru, supaya kamu gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya yang bisa aku bagikan ke depannya. Anyways, sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.